Mari kita satukan hati, kita berdoa. Benar Tuhan, apa yang akan kami persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ketika Tuhan sudah hadir ke dunia ini, menyatakan kasih dan anugerah yang begitu besar. Seringkali kami lupa Tuhan, bahwa anugerah-Mu begitu besar, kami menikmatinya begitu saja. Ajar kami Tuhan, di waktu yang singkat ini, kami mau sama-sama Tuhan persembahkan hati kami Tuhan. Di waktu yang singkat ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi satu pesan yang menjadi kekuatan buat kami, yang menjadi pengingat buat kami. Betapa besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Kau boleh pakai untuk boleh menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom saudara-saudara. Bersyukur sudah tinggal beberapa hari lagi dan kita akan bersama-sama juga merayakan Natal, dan beberapa hari lagi kita juga akan mengakhiri tahun 2024. Saya yakin dan percaya bahwa tahun 2024 itu menjadi sebuah tahun yang memberikan kesan tersendiri bagi kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu di dalam sebuah pembicaraan obrolan dengan beberapa orang begitu ya, saya iseng bertanya saudara-saudara, saya bertanya kira-kira kesan apa yang mereka tangkap dari tahun 2024, dan sebagian besar saudara-saudara berkata kepada saya bahwa tahun 2024 adalah tahun roller coaster begitu ya, menjadi sebuah tahun yang rasanya ingin komplain sama Tuhan ya, karena banyak sekali mungkin tantangan-tantangan, tapi merasa tidak layak juga komplain karena ada begitu banyak berkat dan juga pelajaran yang diterima di balik setiap tantangan yang sudah dihadapi. Ada situasi yang rasanya paradoks di dalam kehidupan kita, buat sebagian kita dalam menjalani tahun 2024. Mungkin kita bisa berkata, aduh 2024 berat sekali rasanya. Tapi di balik itu kita juga bisa berkata, thank you Tuhan. 2024 membuat saya sadar ada terlalu banyak kebaikan Tuhan yang bisa saya rasakan. Maka hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita sekalian untuk kita bisa mengambil lagi sebuah pesan pengharapan dari sebuah kisah yang punya nuansa paradoks. Di balik kesulitan, di sana ada berkat Tuhan. Di balik pesan dan peringatan yang begitu keras, di sana ada terpancar pesan pengharapan yang menguatkan. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan saudara dari Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Mika pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Jika sudah menemukan, saudara bisa membacanya di dalam handphone saudara, mungkin dalam Alkitab saudara, dan juga bisa membacanya di layar. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mika pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat yang ketiga, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan yang saya ingin untuk kita coba pikirkan, coba renungkan, coba jawab dan coba rasakan begitu ya. Sejenak
pagi hari ini. Pertanyaannya adalah demikian, saudara. Bagaimana perasaan kita jika kita tahu bahwa di depan kita ada sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan tidak ada pilihan lain selain kita harus menghadapinya? Saudara, coba direnungkan, coba dijawab dalam hati pertanyaan ini. Ya, mungkin ada beberapa contoh yang saya bisa berikan. Bagaimana saudara jika kita diperhadapkan bahwa mungkin diri kita atau orang-orang terdekat kita mengalami sebuah diagnosa di mana kita terkena penyakit yang begitu keras, yang sangat berat, dan dokter mungkin mengatakan umurnya gak panjang lagi, umurnya gak lama lagi. Bagaimana perasaan kita kalau kita menghadapi tantangan yang demikian? Bagaimana jika kita tahu bahwa sekeras apapun kita bekerja, mau sebaik apapun performance kita di dalam pekerjaan, kita harus menghadapi situasi di mana mungkin ekonomi kita akan menurun. Mungkin kita akan di PHK dari kerjaan kita akan di layoff dari perusahaan di mana kita bekerja. Apa yang kita rasakan kalau kita menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana perasaan saudara-saudara jika saudara tahu bahwa bisnis yang mungkin saudara lagi bangun sedang diambang kehancuran? Mungkin kita mengalami kebangkrutan, mungkin kita mengalami di mana rumah harus dilelang oleh bank. Apa yang kita rasakan saudara kalau kita menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana perasaan kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi bahwa orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, mungkin mereka akan meninggalkan kita dalam waktu dekat karena satu dan lain hal. Apa yang kita rasakan saudara kalau kita menghadapi situasi yang demikian? Dan mungkin yang paling menjadi isu hari-hari ini, bagaimana dengan tantangan PPN 12%, saudara? Ya, kayaknya itu mengganggu kita sekali ya. Kenapa pajaknya naik terus semakin tinggi? Ya, ada yang bilang begitu ya. Oh, ini hanya untuk barang mewah. Saya nggak beli barang mewah begitu ya. Oh, tapi katanya salmon yang kita biasa makan di supermarket yang kita beli itu juga kena PPN 12%. Terhitung barang mewah. Jadi kita nggak tahu sebagaimana penerapannya, sejauh mana batasannya. Rasanya kayaknya kondisi makin tidak mudah. Saudara, mungkin kita berkata, waduh jangan dikasih pertanyaan yang demikian. Rasanya gak ada yang mau membayangkan, gak ada yang mau merasakan hal-hal yang demikian. Well, saya pun takut saudara kalau saya harus menjawab pertanyaan yang demikian. Tapi yang namanya hidup, kita gak pernah tahu kapan tantangan itu akan datang. Kita gak pernah tahu tantangan itu akan datang dengan bentuk yang seperti apa dia akan mengusik hidup kita. Maka saya yakin jika kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian sulit, pastinya saudara kita merindukan seorang penolong. Kita merindukan seseorang yang bisa menolong kita. Saudara, kurang lebih itu yang mungkin dirasakan oleh Raja Hizkia. Kalau kita baca Mika begitu ya, Mika itu adalah seorang nabi yang ada di zaman kepemimpinan Raja Hizkia. Raja Hizkia, bayangkan saudara, waktu itu begitu ya, Asyur itu merupakan sebuah kerajaan yang super power. Asyur itu adalah sebuah kerajaan yang tidak terkalahkan. Dia sudah menyerang wilayah Israel Utara yang terdiri dari 10 suku, bayangkan ya, 10 suku dia sudah taklukkan. Dan tersisa sedikit lagi, Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia itu akan diserang juga oleh Asyur. Yehuda itu kecil saudara ya, hanya terdiri dari mungkin 2 suku. Yehuda dan Benyamin begitu ya, dan mungkin ada sedikit Lewi tapi yang tidak terlalu diperhitungkan saudara. Tinggal selangkah lagi Hizkia itu harus menghadapi realita bahwa Yehuda akan dihancurkan oleh Asyur. Bayangkan saudara ya, di zaman itu tidak ada satupun kerajaan, tidak ada satupun kekuasaan yang berhasil mengalahkan Asyur dengan segala kekuatan militernya yang unbeatable, yang tidak terkalahkan. Dan Yehuda yang kecil itu harus menghadapi sebuah realita yang menakutkan. Bisa dibayangkan saudara, seberapa frustasinya seorang Hizkia yang harus memimpin si kecil Yehuda. Nah, semakin frustasi ketika Hizkia menyadari bahwa tidak ada lagi satupun negara yang mungkin bisa mereka mintain tolong kalau mereka mengalami sesuatu yang berat. Kalau serangan itu datang, mungkin mereka bisa minta tolong kepada Mesir, tapi Mesir pun saat itu tidak berani melawan Asyur saudara. Rasanya hidup mereka sudah hopeless. Hizkia hopeless saudara-saudara. Maka di tengah kefrustasian Hizkia inilah Nabi Mika datang menyatakan janji Allah
bahwa akan lahir Mesias yang akan menolong mereka keluar dari situasi yang terjepit, yakni hadirnya Yesus Kristus di tengah dunia. Maka saudara kita tahu bahwa janji Allah itu sungguh digenapi di zaman Hizkia. Long story short, saudara-saudara, kita mungkin juga sudah hafal kisahnya bagaimana secara ajaib ketika Yehuda sudah sangat hopeless, sudah tidak lagi punya pengharapan, kemudian Allah mengirimkan satu, saudara. Perhatikan ya, hanya satu tentaranya, dan di sana akhirnya Yehuda mengalami kemenangan. 120.000 lebih tentara Asyur itu mati di tangan hanya satu malaikat Allah, saudara. Dan 700 tahun kemudian janji pertolongan Allah ini kembali digenapi dengan sempurna melalui kelahiran Yesus Kristus yang menolong kita tidak hanya keluar dari situasi yang terjepit di tengah dunia, tetapi dia membawa kita keluar menang atas maut. Saudara, entah kefrustasian seperti apa yang mungkin kita sudah jalani di tahun 2024 ini, atau mungkin kefrustasian yang akan kita hadapi di tahun-tahun berikutnya. Tapi kita punya satu pengharapan, saudara. Kita punya satu pengharapan bahwa janji Allah yang digenapi di masa lampau adalah janji Allah yang digenapi di masa sekarang, dan juga janji Allah yang akan digenapi di masa yang akan datang. Saudara, kita tahu kita punya pengharapan ini karena kita punya Allah yang tidak pernah ingkar dan lalai terhadap janjinya. Nah, seringkali Allah menunjukkan bahwa ia menyatakan janjinya justru melalui hal-hal yang mungkin dianggap lemah, dianggap remeh, yang tidak signifikan menurut standar dunia. Maka hal pertama yang kita perlu jadikan sebuah prinsip, saudara, di dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan kefrustasian ini adalah kita perlu belajar untuk kita senantiasa berpegang hanya kepada kasih setia dan anugerah Tuhan. Saudara, pada bagian yang tadi kita baca di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama, di sana dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saudara, Bethlehem Efrata itu adalah tempat kelahiran Raja Daud, begitu ya, di mana melalui keturunan Daud ada janji Allah bahwa tahta kerajaanmu itu tidak akan goyah, itu akan kokoh untuk selama-lamanya, yang menunjukkan kepada kelahiran Yesus Sang Mesias. Saudara, Bethlehem itu sebuah kota yang kecil, kota yang tidak signifikan, kota yang mungkin tidak dipandang oleh mata manusia, tetapi melalui kota yang kecil ini ada pengharapan yang sangat besar justru Tuhan nyatakan. Saudara, perjalanan dari Bethlehem Efrata di mana Raja Daud lahir sampai kepada Bethlehem di mana Yesus lahir adalah sebuah perjalanan yang naik turun ya, tapi banyak turunnya sedikit naiknya, saudara. Makanya saya kasih mungkin di situ gambarannya itu ruwet begitu, saudara ya. Perjalanan dari Bethlehem Efrata kepada Bethlehem di mana Yesus lahir, dari Raja Daud sampai ke Yesus, itu adalah sebuah perjalanan yang begitu berat. Ada banyak turunnya, saudara, dan sedikit naiknya. Kita tahu bahwa setelah Raja Daud ada belasan raja-raja yang memimpin bangsa Israel, memimpin umat Allah, tapi mereka adalah raja-raja yang buruk, saudara. Ya, di antara belasan itu mungkin kita bisa hitung hanya 3 atau 4 raja yang bisa terhitung raja yang baik. Dan sisanya mereka adalah raja-raja yang buruk. Mereka tidak memimpin umat Allah untuk setia dan bergantung kepada Allah. Justru mereka mengikuti ilah-ilah dari bangsa-bangsa lain, saudara. Mereka mengikuti ilah-ilah dari kerajaan-kerajaan lain. Mereka menyembah kepada berhala, mereka tidak taat kepada Allah. Mereka lebih bersandar kepada pengertian mereka sendiri yang dikuasai oleh dosa. Waktu mereka menghadapi kesulitan, saudara, mereka gak cari Allah. Yang mereka cari adalah gimana saya bisa cari pertolongan di negara lain, di bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan ketika mereka ditolong, secara tidak langsung mereka juga menyembah kepada ilah dari bangsa lain, saudara. Tetapi satu hal yang indah ketika kita membaca perjalanan umat Allah yang seringkali tidak setia, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan dia tetap setia kepada janjinya bahwa Mesias itu tetap akan lahir dari keturunan Daud. Maka kita tahu, saudara, bahwa kesetiaan Allah itu tidak bergantung dari seberapa baiknya hidup kita, tapi kesetiaan Allah itu hanya murni karena anugerahnya yang besar. Dari Bethlehem yang kecil, yang tidak signifikan di mata manusia, Allah justru menyatakan janji kesetiaannya dan juga anugerahnya.
Sesuai yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin kita mengikut Tuhan, tidak jarang justru banyak hal yang mendistraksi hidup kita dari Tuhan. Bangsa Yehuda yang hilang setia itu adalah gambaran kita, saudara. Bangsa Yehuda yang sering kali cheating di hadapan Tuhan, begitu ya. Itu adalah gambaran kita, saudara. Terkadang kenyamanan hidup, apa yang kita punya, harta yang kita punya, koneksi yang kita punya, saudara, privilege, kenyamanan yang kita nikmati membuat kita justru bergantung sama hal-hal itu dan kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Saudara, kalau Ayub itu pernah berkata dan bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Tapi kita tidak cukup berani, kita tidak cukup punya iman untuk kita bisa berkata seperti Ayub. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Kita gak cukup berani berkata demikian. Kalau Tuhan kasih berkat, oke lah Tuhan, saya mau. Kalau Tuhan kasih saya kebaikan, oke saya mau. Tapi kalau tantangan, nanti dulu Tuhan. Kita seringkali bergaining, saudara, kita tawar-menawar sama Tuhan. Ayolah Tuhan, yang enaknya aja, jangan yang gak enaknya. Ya, kalau Tuhan ajak saya masuk ke dalam situasi yang sulit, saya pakai segala cara untuk saya bisa keluar dari situasi itu. Bahkan kalaupun jalan itu berdosa, saya akan tempuh. Yang penting saya keluar dari situasi yang sulit. Ketika ada situasi yang sulit, kita seringkali berdoa, minta untuk Tuhan hilangkan situasi yang sulit. Tuhan, bawa saya keluar Tuhan dari situasi ini. Namun Tuhan seolah berkata yang lain. Dia tidak ubahkan situasi yang sulit bukan karena dia jahat, saudara. Dia sedang punya agenda justru untuk mengubahkan hidup kita. Perubahan kita ke arah yang lebih baik itu jauh lebih penting di mata Tuhan. Lebih dari sekedar dia bisa mengubahkan situasi yang sedang kita hadapi. Saudara, di dunia ini tidak semuanya bisa serba hitam putih, betul ya saudara ya. Waktu saya kecil saya berpikir bahwa dunia ini hitam dan putih. Ketika saya beranjak dewasa saya melihat banyak sekali area yang abu-abu saudara. Ya, banyak sekali area yang abu-abu. Tapi kita tahu saudara, waktu kita mengikut Tuhan, kita jadi orang Kristen, kita punya Roh Kudus. Bahkan di area yang abu-abu sekalipun, Roh Kudus itu terus kasih tahu kita apa yang berdosa dan apa yang tidak berdosa. Tapi perhatikan saudara, keputusan untuk memilih apa yang berdosa itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kadang kita suka berlindung di balik kata wajar dan cincai saudara ya. Kadang kita suka berlindung di balik kata cincailah gitu ya. Kemudian kita berkata gak apa-apa lah bohong sedikit. White lies still okay ya. Kebohongan putih itu still okay. Misalkan saudara kita tahu ada rekan kita, mungkin ini salah satu contoh saudara ya. Mungkin dia punya talenta di area yang lain tapi dia tidak punya talenta mungkin di area menyanyi saudara ya. Kemudian dia nyanyi dengan begitu kerasnya saudara. Dan kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita terganggu. Lalu yang kita lakukan apa saudara? Kita bukan meng-encourage dia untuk berlatih tapi kita bilang apa? Bagus. Gak apa-apa suara kamu bagus. Saudara itu mungkin contoh white lies yang kecil saudara. Ya sebuah kebohongan kecil yang kita tidak berani menyatakan kebenaran. Dan kita mengatakan cincailah gak apa-apa. Ya itu wajar. Atau mungkin kita mulai berkata gak apa-apa. Ya saya melakukan sesuatu yang ilegal dikit-dikit mah gak apa-apa. Yang penting semua lancar. Toh saya bayar kok. Ya. Gak apa-apa lah saya sogok sana sini begitu ya. Toh saya bayar sendiri, saya gak umbar sikap saya gak ajarin orang untuk sogok sana sini. Saya lakuin hanya untuk diri saya sendiri. Ya, gak apa-apa saya gak jaga kekudusan. Gak apa-apa saya bangun relasi yang mungkin jauh dari kata kudus. Saya berelasi dengan cara yang salah. Atau mungkin bahkan saya jatuh di dalam perzinahan. That's okay. Banyak orang yang melakukan. Toh saya sudah dewasa, toh saya berhak melakukan hal tersebut. Gak apa-apa saya ngomongin orang sana sini. Toh orang suka kok ngobrol sama saya. Toh saya punya banyak teman. Kalau orang ngobrol sama saya mereka dapat info A1. Saudara kadang kita toleransi terhadap hal-hal tersebut. Dengan berlindung di balik kata zaman sudah berubah. Wajar. Banyak orang yang melakukan, saya gak apa-apa lakukan. Saudara seringkali kita berlindung di balik kata cincai dan juga wajar. Tanpa kita sadari apa yang kita lakukan sejatinya sudah tidak lagi menjadi kesaksian yang baik. Setidaknya buat diri kita sendiri yang memegang status sebagai orang Kristen dan juga anak Tuhan.
Sesuai kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun itu akan membentuk bagaimana integritas kita di hadapan Tuhan. Tapi bersyukurnya Tuhan kita adalah Tuhan yang kesetiaannya tidak bergantung dengan bagaimana kesetiaan kita. Mungkin kita menganggap bahwa pesan mimbar hari ini mungkin juga tidak menjadi sebuah pesan yang menyenangkan. Kita mungkin bisa menganggap bahwa pesan hari ini adalah pesan yang sepele, yang kecil. Keluar dari ruangan ini kita bisa langsung lupa apa yang disampaikan. Tapi saudara, kita perlu ingat apa yang kita anggap sepele, justru Tuhan mau nyatakan kesetiaannya lewat hal tersebut. Dia mau terus supaya kita dengar peringatan itu terus menerus. Karena dia mau supaya kita sadar bahwa setiap hari kita perlu terus bertobat dari jalan kita yang salah. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa wah, hidup saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin kita berkata, saya udah umur segini. Susah untuk mengubah tabiat buruk saya. Saya udah umur segini. Susah saya mengubah karakter saya yang mungkin jadi batu sandungan. Saudara, pesan sederhana hari ini Tuhan sampaikan buat kita semua. Supaya kita gak hopeless saudara. Dengan situasi atau diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kasih sebuah kesempatan untuk kita punya pengharapan lagi. Bahwa dia mau mengasihi kita dan dia tidak memandang seberapa buruk hidup atau masa lalu kita. Dia mengasihi kita karena dia mengasihi kita. That's it saudara-saudara. Gak ada alasan lain. Bukan karena kita, tapi justru karena dia. Saudara, Tuhan mengundang kita semua untuk berhenti untuk mengandalkan diri kita sendiri. Berhenti bersandar kepada pengertian kita yang berdosa. Dan kita perlu senantiasa menundukkan diri kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Gak ada hal lain saudara yang jauh lebih kuat untuk bisa menopang hidup kita selain anugerah Tuhan. Bukan kekayaan, bukan kehebatan, bukan juga seberapa banyak koneksi yang kita punya, tetapi hanya anugerah Tuhan semata yang pada akhirnya memberikan kita pengharapan kekal. Saudara, manusia bisa mengecewakan kita. Kemampuan kita ada batasnya. Harta yang kita punya dan apa yang kita miliki bisa lenyap. Tetapi hanya Tuhan saja yang tinggal tetap. Tantangan hidup itu tidak bisa kita hindarkan saudara. Tetapi sangat penting untuk kita tahu dengan apa atau dengan siapa kita menghadapinya. Seorang misionaris bernama Hudson Taylor, dia berkata di dalam salah satu perkataannya dan yang saya quote saudara, dia berkata self-dependence is our weakness, but God dependence is our strength. Waktu kita bersandar kepada diri kita sendiri, justru itulah titik di mana kita begitu lemah. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, di sanalah letak kekuatan kita. Saudara, hal kedua yang kita mau bawa pulang hari ini, kita tidak hanya diingatkan untuk kita senantiasa bersandar kepada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tapi ada sebuah kepastian saudara yang melegakan kita bahwa Allah sendiri yang akan menjamin harapan kita. Saudara, tidak lama lagi kita akan masuk di tahun 2025. Pertanyaannya adalah, siapkah kita menghadapi segala tantangan dan kejutan yang mungkin sudah menanti di hadapan kita? Apakah kita siap menghadapi ups and down, naik dan turun yang mungkin dan pasti akan terjadi? Saya terlalu yakin saudara, gak ada di antara kita yang hidupnya flat, datar, begitu aja. Saya yakin enggak saudara. Karena semakin bertambah usia kita tahu tantangan semakin besar. Kita harus menghadapi banyak sekali tantangan dan juga pembelajaran yang mungkin sudah menanti di depan mata. Di ayat yang ketiga sampai yang keempat saudara yang tadi kita baca di dalam Mika pasal yang kelima. Di sana Tuhan berkata bahwa dia, Tuhan akan menggembalakan, akan menjadi gembala di dalam apa saudara? Di dalam kekuatan, di dalam kemegahan, di dalam kebesaran sampai ke ujung bumi. Dan dia dikatakan akan menjadi damai sejahtera. Saudara, mungkin pernah muncul di dalam hati dan pikiran kita, kalau memang Allah itu gembala yang baik, gembala yang begitu besar dan berkuasa seperti yang dikatakan di sana. Kenapa pada waktu itu Allah tidak langsung saja cabut Yehuda keluar dari situasi yang sulit? Apakah Tuhan tidak mampu? Apakah kita punya Allah yang kurang kemampuannya untuk membuat kita tidak harus menghadapi hidup yang sulit ataupun tantangan? Kenapa seolah-olah hidup ini dipersulit oleh Allah sendiri yang katanya berkuasa? Saudara, Allah tidak pernah sekalipun menjanjikan bahwa umatnya dan kita semua yang mengikut dia akan langsung keluar dari kesulitan kehidupan. Namun sebaliknya saudara, Allah menyatakan janjinya
bahwa Dia akan menjadi gembala yang memimpin kita di dalam kekuatan dan keagungannya. Maka di dalam setiap tantangan, di dalam setiap penderitaan dan kesulitan, Allah hadir justru untuk memelihara kita, menolong kita, dan menjamin setiap harapan kita. Terkadang Tuhan izinkan kesulitan itu terjadi dalam hidup kita bukan karena Dia tidak berkuasa, saudara-saudara. Justru karena Dia mau bukakan mata kita bahwa kita hanya manusia biasa. Kita manusia biasa dan kita butuh Tuhan. Dia Allah yang penuh kuasa dan bukan saya, bukan kita, tapi Allah yang berkuasa. Ada karakter, ada iman yang mungkin sedang Allah terus murnikan di dalam hidup kita. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai 4 berkata, saudara, dan bukan hanya itu saja kata Paulus. Kita malah bermegah juga di dalam saudara, kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, tidak ada sebuah patung yang indah keluar begitu saja dari bongkahan batu. Dibutuhkan tangan sang pemahat untuk menciptakan sebuah karya yang indah dan bernilai. Apalagi hidup kita, saudara, di tangan Allah. Meskipun kita tahu bahwa dibentuk, dipahat, itu menjadi sesuatu yang kadang tidak nyaman, bahkan sakit, saudara. Tapi prosesnya yang sedang Tuhan kerjakan itu mau membentuk pribadi kita menjadi indah dan bernilai di hadapan Tuhan. Saudara, cerita sedikit ya. Sewaktu saya kecil, saya tuh seorang anak yang cukup penakut. Makanya kalau mungkin orang yang kenal saya dari kecil cukup ajaib kalau mereka melihat saya bisa berbicara di depan banyak orang begitu ya. Karena mereka tahu dari kecil saya penakut. Saya bukan tipikal anak, mungkin Bapak Saudara pernah ya atau punya anak yang dari kecil segala macam berani dicoba, segala macam berani dipanjat begitu ya. Nah, saudara, saya bukan tipikal anak yang demikian. Saya anak yang sangat-sangat penakut. Nah, satu kali saudara, waktu saya berlibur bersama dengan keluarga, waktu itu ke satu kota yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, kota yang sedikit lebih tinggi dari kota Malang, kota Tretes namanya saudara. Jadi kalau kami mau makan Indomie, makan jagung begitu ya, naik kuda, nah biasanya kami akan ke sana begitu ya. Dari kota Malang kami akan sekitar kurang lebih satu setengah jam kami akan naik ke daerah Tretes. Nah saudara, waktu itu saya masih sangat kecil sekali begitu ya. Saya pertama kalinya dalam seumur hidup saya melihat seekor kuda yang begitu besar di hadapan saya. Ada seekor kuda yang begitu besar dan apa yang terjadi saudara, saya takutnya luar biasa. Ya, saya anak kecil yang penakut dulunya. Saudara, waktu saya ketakutan, saya sambil lihat kiri dan kanan saya. Kok banyak anak kecil yang mulai naik ke atas kuda. Dan saya bingung kenapa mereka berani. Saya takut. Saya mulai lihat cici saya naik, saya lihat koko saya naik. Dan apa yang terjadi saudara? Pressure buat saya. Saya makin ketakutan dan saya nangis dengan begitu kencangnya. Saya tidak berani, saya ketakutan. Karena saya ngerasa itu terlalu besar, itu terlalu membahayakan dan lain sebagainya. Tapi saudara, saya ingat apa yang papa saya lakukan waktu itu di sana. Saya sangat ingat apa yang papa saya lakukan. Papa saya waktu itu tidak memaksa saya untuk menghadapi rasa takut itu. Ya, kalau mama saya tipikalnya yang maksa saudara ya, naik begitu ya. Atau kalau berenang dulu saya takut begitu ya, dilepas sama mama saya, ayo sini maju begitu ya. Dan saya tenggelam nangis, itu yang terjadi saudara. Tapi waktu itu papa saya gak lakukan itu. Papa saya tidak paksa saya untuk menghadapi rasa takut saya. Yang terjadi adalah papa saya naik saudara ke atas kuda itu. Kemudian dia bilang begini, ayo sini papa yang pangku begitu ya. Kamu naik sama papa. Saudara, saya waktu diangkat ke atas kuda itu saya nangis begitu ya. Tapi saya tahu saya pegangan ke tangan papa saya begitu kencang. Dan apa yang terjadi akhirnya saya berhasil muter saudara di trek itu begitu ya. Bersama dengan papa saya. Apakah saya kemudian di atas itu saya bergembira? Enggak juga saudara ya. Saya turun masih nangis begitu. Tapi saya tahu sepanjang perjalanan itu saya merasa bahwa saya aman. Karena ada papa saya yang pegang saya. Saudara, memori ini menjadi sebuah ingat-ingatan yang baik. Yang buat saya menggambarkan bagaimana Allah itu mengasihi anak-anaknya. Terkadang waktu kita berdoa, saudara, Tuhan tidak menghilangkan sedikit pun tantangan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang pasti, dia berjanji sama kita, dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dia memastikan bahwa kita akan sampai kepada tujuan di dalam perlindungan dan di dalam pertolongannya. Saudara yang terkasih, tantangan hidup seringkali membuat kita merasa diri kita kecil, diri kita lemah,
diri kita gak berarti. Namun kisah Bethlehem mengingatkan kita bahwa Allah mampu menggunakan yang kecil itu justru untuk menyatakan dan melahirkan pengharapan yang besar. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi dia dan tidak ada hidup yang terlalu kecil untuk Allah bisa memulai karyanya. Dan tidak ada hal yang terlalu kecil untuk Tuhan bisa menyatakan jaminan akan pengharapan. Karena dia setia dan dia tidak pernah gagal. Saudara, jangan remehkan apa yang Tuhan mungkin sedang kerjakan dan persiapkan di dalam hidupmu hari ini. Setiap peristiwa yang kita jalani bersama dengan Allah selalu memberikan kita sebuah pengharapan bahwa dia sedang mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi hidup kita. Dan hal ini saudara yang kita perlu ingat bahwa Allah seringkali memulai karyanya yang besar dari hal yang kecil dan pengharapan kita terjamin karena kasih setianya yang tidak pernah gagal. Jangan cepat berprasangka yang buruk kepada Tuhan. Di balik segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada maksud baik Tuhan di sana. Dia sedang mempersiapkan segala sesuatu yang baik bagi hidup kita di masa yang akan datang. Mari kita terus bersama berjalan dengan Tuhan, percaya kepada kasih dan anugerah-Nya. Karena Dia adalah gembala yang setia dan sumber pengharapan kita yang sejati. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Tuhan gembala kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan kami boleh menjalani tahun 2024 dengan segala hal yang mungkin terjadi. Tapi kami boleh melihat kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan kami tahu bahwa mungkin ada sebagian di antara kami yang di tahun ini kami mungkin kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan kami mengalami situasi yang gak mudah. Tapi ajar kami Tuhan, di dalam situasi yang tidak mudah ini, kami mau tetap melihat ada tangan kasih setia Tuhan yang tidak pernah melepaskan genggamannya bagi hidup kami. Nah kalau mungkin tahun 2024 menjadi salah satu tahun di mana kami banyak sekali menikmati berkat Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami mungkin gak bersyukur untuk hal itu. Mungkin kami terlalu sering mengeluh untuk hal itu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengakhiri tahun ini dengan baik. Dengan melihat bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak pernah lalai terhadap janjinya. Dan kami punya Tuhan yang senantiasa menggembalakan kami. Untuk kami boleh sampai kepada tujuan. Di mana hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh berhenti diberitakan, tapi firman-Mu boleh terus bekerja, menolong, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik kami berdoa. Amin.